Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya pengacara Sumarni. Kali ini saya akan membahas tentang menggugat cerai suami dan nafkah anak. Begini Bapak Ibu ya, ada klien saya ini datang kepada saya. Ibu, saya ini mau menggugat cerai suami karena suami saya itu selingkuh dengan seorang wanita, dan kami sering bertengkar gara-gara perselingkuhan suami itu. Jadi kami sudah memutuskan untuk bercerai karena suami saya tidak mau meninggalkan selingkuhannya dan saya tidak mau dipoligami. Jadi saya mau menggugat cerai suami. Tapi saya juga ingin suami saya itu memberi nafkah anak saya karena saya takutnya suami tidak memberi nafkah anak kalau tidak ada putusan pengadilan yang memerintahkan suami untuk membayar nafkah anak, misalnya per bulan 5 juta atau berapa gitu. Begini Ibu ya, kalau misalnya mau menggugat cerai dan nafkah anak itu bisa juga disatukan dalam satu gugatan. Gugatan cerai plus gugatan hak asuh anak dan gugatan nafkah anak. Bisa juga jadi satu. Bisa juga digugat tersendiri. Misalnya Bapak Ibu itu ingin cerainya itu segera selesai. Kalau ingin cerainya segera selesai, maka diajukan gugatan perceraian dulu. Setelah gugatan perceraian putus, maka Bapak Ibu bisa mengajukan lagi gugatan hak asuh anak dan gugatan nafkah anak. Begitu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa mengajukan gugatan cerai plus hak asuh anak dan nafkah anak, atau Bapak Ibu mengajukan perceraian dahulu, setelah perceraiannya putus kemudian bisa mengajukan gugatan nafkah anak. Terus syarat-syaratnya apa? Ya, syarat-syaratnya tentu ada berkas, misalnya buku nikah, KTP, KK, slip gaji, dan kemudian harus ada 2 orang saksi. 2 orang saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga Bapak Ibu. Misalnya suaminya punya selingkuhan, sering bertengkar terus-menerus yang tidak bisa didamaikan lagi. Begitu Bapak Ibu ya. Terus pengadilannya harus disesuaikan ya. Kalau untuk muslim, menggugatnya di pengadilan agama wilayah domisili hukumnya tergugat atau suami. Misalnya suaminya tinggal di Balikpapan, digugatnya di pengadilan agama Balikpapan. Tapi kalau misalnya suaminya non-muslim, misalnya Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, diajukannya di pengadilan negeri wilayah domisili hukumnya suami atau tergugat. Misalnya suaminya tinggal di Balikpapan, maka diajukannya di pengadilan negeri Balikpapan. Begitu Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah pengadilannya. Kalau pengadilan agama itu hukum keluarga ya, khusus untuk orang muslim. Tapi kalau untuk orang non-muslim itu diajukannya di pengadilan negeri. Begitu Bapak Ibu ya. Terus apa saja sih yang ada di dalam gugatan itu? Yang ada di dalam gugatan itu ya kronologis permasalahan. Misalnya Bapak Ibu menikahnya tahun berapa, kemudian setelah itu tinggal di mana, setelah itu Bapak Ibu punya anak berapa, terus berapa usia anaknya, terus terjadi pertengkaran sejak kapan, misalnya pisah ranjang berapa lama, itu harus dijelaskan di dalam gugatan. Jadi harus ada kronologis lengkapnya. Begitu Bapak.